Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali bersama saya, Kak Zulfikar Habib Ilmiawan, selaku tutor di Dolphin Brain, khusus untuk formasi jabatan pengawas perikanan ahli pertama. Nah, buat rekan-rekan, teman-teman Dolphin Brain yang saat ini sedang fokus dalam persiapan SKB untuk formasi pengawas perikanan, tepat sekali untuk menyaksikan video ini eh, mengenai pembahasan soal-soal SKB terkait formasi pengawas perikanan, yang mana sumber dari soal-soal yang kita sediakan bersumber dari FR-FR SKB tahun-tahun sebelumnya, dan juga kisi-kisi dari peraturan Menpan RB terkait formasi jabatan pengawas perikanan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang soal-soal pengawas perikan di part 4, yang 5 soal terakhir ya. Selanjutnya kita akan menjawab soal berikutnya, 5 soal berikutnya eh, terkait dengan pengawas perikanan. Jadi eh, stay tune di sini, teman-teman bisa menyaksikan. Ya, untuk itu kita coba buka soal yang selanjutnya di part 5, yaitu soal nomor 21 ya teman-teman ya. Kita mulai dari soal nomor 21, kita bacakan soalnya. Ya, ini soalnya ya. Oke, berikut ini yang bukan kewenangan pengawas perikanan adalah, ya, kewenangan pengawas perikanan. Oke, pilihannya opsinya A, memeriksa tempat usaha kegiatan perikanan. B, memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP. C, memenuhi persyaratan perizinan berusaha. D, sampling untuk pengujian di laboratorium. Dan E, verifikasi kelengkapan dan keabsahan CP dan SIGP. Ya, ya, jadi teman-teman harus tahu nih, yang mendaftar di formasi jabatan pengawas perikanan, kita harus mengetahui secara umum terkait dengan tugas dan fungsi serta kewenangan-kewenangan apa saja yang dimiliki pengawas perikanan ya. Nah, dalam pertanyaan ini dia menanyakan yang bukan, artinya kita memilih yang bukan dari kewenangan pengawas pengawas perikanan dari 5 pilihan yang disediakan ya. Silakan kawan-kawan pilih, dijawab pertanyaannya. Oke, cukup ya. Ya, kita bisa lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 22. Oke, nomor 22, kita bacakan soalnya. Melakukan pengaduan atas pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk dari... Nah, ini definisi dari apa nih? Melakukan pengaduan atas pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk dari A, kewajiban pelaku usaha perikanan. B, hak pelaku usaha perikanan. C, kewajiban pengawas perikanan. D, hak pengawas perikanan. Dan E, kewenangan pengawas perikanan. Ya, ini lebih ke definisi ya pertanyaannya. Ya. Bentuk pertanyaannya adalah diberikan contoh dari eh, studi kasus, kemudian dia masuk ke dalam kategori apa? Apakah itu merupakan kewajiban atau hak, atau kewajiban pelaku usaha, atau kewajiban pengawas ya? Teman-teman bisa ditelaah dulu dan analisa kira-kira jawabannya apa ya gitu ya. Silakan dijawab. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Soal nomor 23. Nah, ini dia. Berikut ini peralatan pendukung yang tidak terdapat pada pesawat patroli maritim jenis Maritime Patrol Aircraft, yaitu A, sistem komunikasi radio. B, sistem pelacakan pesawat udara. C, teropong binokuler. D, kamera jinjing atau handheld. Dan E, telepon satelit. Oke, nah, buat teman-teman
perlu kita banyak sering membaca ya untuk terkait dengan peraturan-peraturan pengawas perikanan, PSDKP, KKP, itu terdapat armada sarana prasarana yang digunakan dalam operasi pengawasan ya, baik itu pengawasan di laut maupun pengawasan di darat ya. Nah, teman-teman harus mengetahui bentuk-bentuk dan jenis serta kelengkapan apa saja yang dimiliki eh, armada-armada patroli pengawas perikanan. Oke, ya silakan dipilih dari 5 pilihan tersebut. Kira-kira mana nih jawabannya nih ya? Kalau masih asing gitu ya, buat yang baru pertama kali menemukan soal seperti ini ya bisa dikira-kira terlebih dahulu karena nanti kita akan bahas satu persatu soalnya ya. Oke, oke cukup ya. Ya, kita lanjut ke soal 24. Ya, berikut ini fungsi lain dari pesawat patroli selain melakukan pengawasan melalui udara, di antaranya kecuali, ya, lagi-lagi kita ketemu soal yang menanyakan kecuali, yang ditanya kecuali, pengecualian, oke? A. Operasi pencarian dan pertolongan, search and rescue. B. Evakuasi medis atau medical evacuation, pengawas perikanan dan Polsus PWP 3K yang sedang bertugas dan nelayan terperiksa. C. Dukungan operasi kemanusiaan bencana alam. D. Mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kelautan. E. Dukungan operasi kemanusiaan bencana alam. Ya, silakan dipilih teman-teman jawabannya, dianalisa seingat-ingatnya dan sesuai dengan pengalaman membaca teman-teman ya. Sejauh mana nih persiapan untuk SKB-nya nih? Ingat, pertanyaannya adalah pengecualian. Yang ditanya yang bukan di antara 5 pilihan tersebut. Oke, oke cukup ya. Ya, cukup. Kita ke soal yang terakhir di part part 5 ya. 5 soal untuk malam ini dan ini kita coba ke soal nomor 25. Nah, dalam PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, syarat pengangkatan penyidik dari pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya berpangkat A. Pengatur muda tingkat 2B, B. Penata muda tingkat 1 atau 3B, C. Pembina atau 4A, D. Penata muda atau 3A, dan E. Pengatur atau 2C. Nah, ini sebenarnya terbilang awam ya buat teman-teman yang memang belum pernah masuk dalam eh, dunia birokrasi atau peraturan Menpan RB ini terkait dengan pangkat, kepangkatan, jabatan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, teman-teman bisa menjawab dengan sebisanya dulu. Nanti kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang tadi kita sudah jawab ya. Silakan dijawab. Oke, cukup cukup ya teman-teman ya. Oke, untuk di sesi kelima ini kita sudah membahas, sorry, kita sudah menjawab 5 pertanyaan ya, sampai nomor 25. Jadi, next kita lanjut ke sesi pembahasannya. Semoga teman-teman masih tetap fokus dan kita akan membahasnya satu persatu. Oke. Eh, oke, kita bacakan ulang soalnya teman-teman. Berikut ini yang bukan kewenangan pengawas perikanan adalah, oke, ya, A. Memeriksa tempat usaha kegiatan perikanan. B. Memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP. C. Memenuhi persyaratan perizinan berusaha. D. Sampling untuk pengujian di laboratorium. Atau E. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan CP atau CP. Ya, jadi di sini jawabannya adalah C.
memenuhi persyaratan perizinan berusaha, ya. C itu termasuk dalam contoh eh, salah satu contoh kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan, ya. Ini adalah kewajiban dari pelaku usaha perikanan, bukan kewenangan pengawas perikanan. Ya, kalau teman-teman mau lebih ini lagi, kita berdasarkan peraturan Permen KP nomor 47 tahun 2020 tentang pelaksanaan tugas pengawas perikanan, di mana pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Ya, dalam melaksanakan tugasnya, pengawas perikanan menggunakan seragam, atribut, dan identitas sesuai surat tugas. Nah, apa saja kewenangan dari pengawas perikanan itu sendiri, teman-teman bisa lihat di Permen KP nomor 47 2020 ya, teman-teman ya. Nah, di situ macam-macamnya diantaranya itu ada masuk dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan, kemudian memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan seperti CP, SIUP, SIKPI, dan lain-lain. Kemudian ada juga memeriksa kegiatan usaha perikanan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan CP atau SIKPI, memeriksa Sarpras untuk kegiatan usaha perikanan, mendokumentasikan hasil pemeriksaan, merekomendasikan kepada pemberi izin usaha untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, menghentikan atau memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal atau orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di WPPN RI, dan memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP dan sampling untuk pengujian laboratorium. Jadi, yang A ini kewenangan pengawas perikanan, A, B, D, dan E ya merupakan kewenangan pengawas perikanan, sedangkan yang C adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, ya seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Bacakan ulang soalnya ya teman-teman. Melakukan pengaduan atas pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk dari, nah, ini kita harus mengkategorikan ya penjelasan studi kasus ini masuknya dalam kategori apa? Yang tadi kita sudah jawab, apakah kewajiban pelaku usaha, hak pelaku usaha perikanan, kewajiban pengawas perikanan, hak pengawas perikanan, atau kewenangan pengawas perikanan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah hak pelaku usaha perikanan ya teman-teman ya. Hak pelaku usaha perikanan. Jadi apa saja sih hak pelaku usaha perikanan itu? Dalam operasi pengawas perikanan ya, hak pelaku usaha perikanan itu berhak yang pertama mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas pengawasan dan pembaharuan profil ya. Itu yang pertama. Kemudian pelaku usaha perikanan juga berhak melakukan pengaduan atas pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Dan yang terakhir, menolak. Jadi berhak untuk menolak dilakukannya pengawasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, jadi eh, dalam dalam eh, misalkan terdapat petugas atau pengawas perikanan yang sedang melakukan inspeksi ke usaha perikanan ya, ke pelaku usaha perikanan, maka pelaku usaha perikanan itu berhak untuk melakukan pengaduan ya, melakukan pengaduan serta menolak apabila petugas tersebut tidak eh, tidak melakukan atau menerapkan SOP pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi berhak ya, berhak pelaku usaha untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi eh, yang poin jawabannya adalah yang tepat B, hak pelaku usaha perikanan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 23. Ya, soal nomor 23.
Kita bacakan ulang soalnya. Berikut ini peralatan pendukung yang tidak terdapat pada pesawat patroli maritim jenis Maritime Patrol Aircraft, yaitu A. Sistem komunikasi radio, B. Pelacakan pesawat udara, C. Teropong binokuler, D. Kamera jinjing atau handheld, dan E. Telepon satelit. Ya, telepon satelit. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, kamera jinjing handheld. Oke, kamera jinjing handheld ya, tidak terdapat ya. Alat tersebut, perangkat tersebut tidak terdapat pada pesawat patroli maritim yang jenis Maritime Patrol Aircraft-nya. Yang harus teman-teman ketahui, pada pesawat patroli maritim itu terdapat dua jenis ya, dua jenis pesawat. Yang mana yang pertama pesawat patroli non-Maritime Patrol Aircraft, di mana pesawat patroli tersebut difungsikan untuk melakukan operasi pengawasan di non laut, artinya yang bukan perairan laut gitu ya, bukan perairan laut. Sedangkan yang kedua itu jenis Maritime Patrol Aircraft yang diperuntukkan untuk pengawasan di wilayah laut. Nah, ini kita mengacu pada Peraturan Menteri KP Nomor 8 2025 tentang tata kelola kapal pengawas ya. Kita coba buka peraturannya. Coba kita buka ya. Nah, nah, ini masih oke. Nah, berdasarkan di sini pasal 56 ya, teman-teman ya. Kita lihat ke pasal 56. Nah, ini dia ya, pasal 56. Nah, jadi pesawat maritim jenis patrol aircraft. Nah, ini sini ya, teman-teman ya. Di ayat di poin jenis aircraft. Oke, sorry, yang di sini ya. Jenis Maritime Patrol Aircraft. Nah, dilengkapi peralatan pendukung paling sedikit ya, minimal terdiri atas kamera pengawas yang terintegrasi dengan pesawat patrol, sistem komunikasi radio, C. Sistem pelacakan pesawat udara, D. Teropong binokuler dan satelit, telepon satelit. Sedangkan untuk kamera jinjing itu terdapat di pesawat patroli maritim jenis non-maritime patrol aircraft di poin tiganya ya teman-teman ya. Terdapatnya di poin 3 yaitu terdapat di pesawat patrol jenis non-maritime patrol aircraft. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 24 ya. Ya, soal nomor 24 kita bacakan ulang soalnya. Berikut ini fungsi lain dari pesawat patrol selain melakukan pengawasan melalui udara, diantaranya kecuali, ya, lagi-lagi pengecualian. Kita harus memilih satu di antara lima yang bukan. Oke, jawabannya di sini adalah yang D. Jawabannya adalah yang D, mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kelautan. Ya, teman-teman. Jawaban yang D berdasarkan Permen KP nomor 8 tahun 2025 tentang tata kelola kapal pengawas perikanan ya, terdapat pada pasal 55. Oke, jadi ini di peraturan yang sama yang tadi pertanyaan sebelumnya, dia yang bukan merupakan fungsi lain dari pesawat patrol ya. Ya, fungsi lain dari pesawat patrol selain melakukan pengawasan melalui udara. Oke, kita coba buka di peraturan tersebut di pasal 55 ya, teman-teman ya. Berarti nah, ini dia di poin 5, pasal 55 poin 5 terdapat pada poin 5 sebagai berikut. Selain melakukan pengawasan melalui udara,
ya, pesawat patrol dapat melakukan, ya, ini adalah fungsi lain dari eh, pesawat patrol, ya, selain selain melakukan pengawasan melalui udara. Di antaranya ada operasi pencarian dan pertolongan, ada evakuasi medis, kemudian dukungan operasi kemanusiaan bencana alam, dan dukungan program kementerian dalam sinergitas pengawasan kelautan dan perikanan. Jadi eh, di sini yang tidak termasuk adalah yang D, ya. Oke, A, B, C, D, A, B, C, dan E itu terdapat di pasal 55.5, ya, teman-teman. Nah, di antara empat fungsi lain ini. Oke, jadi yang bukan adalah D, mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kelautan. Ya, oke, cukup jelas ya, teman-teman. Oke, kalau begitu kita sudah masuk ke pembahasan soal yang terakhir di sesi malam ini. Ya, semoga teman-teman masih tetap semangat dan fokus ya untuk menyelesaikan di sesi kali ini. Dan kita coba langsung ke soal nomor 25. Oke, ya. Nah, di sini kita bacakan ulang soalnya ya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, syarat pengangkatan penyidik dari pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya berpangkat. Nah, ini kata kuncinya adalah syarat pengangkatan penyidik dari PNS, ya. Dari PNS berarti ada dari yang lembaga lain seperti itu, kira. Ya, kita coba jawabannya di sini adalah A, pengatur muda tingkat 1, 2B, ya. Pengatur muda tingkat 1, pangkat golongannya adalah 2B. Nah, kita coba buka di peraturan tersebut, ya. Nah, ini dia peraturannya, teman-teman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, teman-teman harus tahu, ini sangat lama sekali tahun penerbitan peraturan tersebut, ya. Peraturan ini di tahun 1983, tapi yang teman-teman harus tahu, ini status peraturannya masih berlaku, oke? Ya, kata kuncinya masih berlaku, artinya belum ada perubahan peraturan yang terbaru, ya. Jadi masih menggunakan yang lama, ya. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, ya. Itu terdapat di pasal, ya, kita cek adanya di pasal 20, pasal 2, sorry. Ya, ada di pasal 2, teman-teman. Bab 2, syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik. Di mana penyidik terdapat dua, ya. Ada dua nih. Ada yang dari lembaga Polri, ada juga yang dari pegawai negeri sipil. Pejabat Polri itu sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan 2 polisi, ya. Yang pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat 1 atau golongannya 2B, ya. 2B, teman-teman, ini bukan bukan 11, ya, tapi 2B. Atau setara dengan itu, ya. Jadi yang jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah pengatur muda tingkat 1. Buat teman-teman, sekilas info, kalau misalkan pengatur ini biasanya untuk yang jenjang D3, ya, D3 ke bawah, dan itu biasanya di penerimaannya dalam pangkat golongan pengatur. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah S1, itu ketika diterima sebagai pegawai negeri sipil biasanya langsung di 3A atau penata muda, itu seperti itu. 3A itu penata muda. Jadi teman-teman bisa lebih banyak lagi membaca tentang eh, pangkat golongan di pegawai negeri PNS ini, ya, gitu ya, teman-teman, sebagai informasi. Oke, cukup sekian, mungkin 5 soal sudah kita bahas satu persatu, dan kita berikan aplaus buat teman-teman yang sudah berhasil menjawab benar semuanya, ya. Oke, kita berikan aplaus.
Semoga dengan pembahasan di video kali ini kita bisa menambah wawasan kita, bisa lebih menstimulasi kita untuk lebih mendalami tentang soal-soal SKB terkait formasi jabatan pengawas perikanan. Nah, kita doakan buat teman-teman tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dan buat teman-teman yang mungkin baru melihat video ini, bisa disarankan untuk yang baru atau yang masih penasaran dengan bentuk variasi soal-soal dari formasi pengawas perikanan, teman-teman eh, bisa join ke Dolphin Brain. Teman-teman bisa eh, mendapat atau mendaftar di Dolphin Brain, kemudian membeli paket, ya, paket soal yang terkait formasi pengawas perikanan. Di situ banyak sekali variasi soal lainnya terkait pengawas perikanan, dan eh, pokoknya bisa menambah wawasan teman-teman terkait pengawas perikanan, ya, membantu teman-teman. Oke, oke, cukup sekian mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.